Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nur dalilul qalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sa'il alayya hibdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun. An yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtum, dan apabila kamu sekalian telah mentalak, kamu sekalian wahai para suami-suami, an-nisaa, mentalak wanita, maksudnya istrimu, fabalaghna, dan istrimu itu telah sampai ajalahunna, batas waktu mereka, maksudnya telah habis masa iddahnya. Fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu halang-halangi mereka, ayyangkihna, untuk menikah, azwajahunna, dengan suami-suami mereka, suami-suami yang baru. Idza taradau bainahum, jika idza taradau, sudah saling ridho, saling rela, bainahum, di antara mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, yang baik.
Dzalika, yang demikian ini, ketetapan ini, yu'adzu bihi, telah dinasehatkan, mangkana minkum, bagi siapa saja di antara kamu sekalian, yu'minu billah, yang iman percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu bagi kamu sekalian itu azka lakum, lebih bersih, wa athhar, dan lebih suci. Wallahu, Allah itu ya'lamu, mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu sekalian tidak mengetahui. Wahai para suami yang telah menceraikan istrinya, apabila istri yang telah kamu talak, kamu cerai itu telah selesai masa iddahnya, maka fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna, jangan kau halang-halangi, jangan engkau persulit dia kalau dia itu mau menikah dengan suami dengan orang lain. Idza taradu bainahum bil ma'ruf, jika kamu itu ya sudah saling rela, sudah saling ikhlas, artinya bercerai baik-baik. Jadi jangan sampai naudzubillah ada orang yang sudah bercerai kemudian dia itu masih merasa kayak eman-eman, lalu dia masih mengganggu. Zaman sekarang ya mantan istri masih ditelepon, mantan istri masih diberi perhatian dan sebagainya, itu ya tidak boleh. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Inilah nasihat yang telah diberikan Allah bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Artinya kalau engkau benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, engkau harus ikuti aturan ini, ya. Engkau harus ikuti aturan ini. Jangan sampai engkau sudah berpisah dengan istrimu tapi engkau masih menjalin hubungan layaknya masih suami istri. Itu maksudnya ancamannya itu besar loh. Ancaman ya dosa di dunia juga di akhirat. Jangan sampai istilahnya itu mantan suami dan mantan istri itu karena sering reunian ketemu bareng jadinya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah itu sangat berbahaya seperti itu. Jadi masing-masing itu harus tahu diri bahwa masing-masing sekarang sudah beda statusnya, sudah beda hubungannya, dulu sekarang. Itulah sekali lagi yang dinasehatkan oleh Allah dan harus diikuti bagi orang yang percaya iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih bersih, lebih suci. Artinya dengan engkau menjaga diri, tidak menghalang-halangi mantan istrimu, itu adalah pilihan yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan engkau tidak mengetahui. Artinya bahwa ketika Allah menetapkan hukum apapun, Allah itu maha mengetahui bahwa ini pasti manfaatnya besar, ini pasti madorotnya besar, seperti itu. Jadi kita itu sebagai orang yang beriman tuh harus tunduk apa yang menjadi perintah Allah. Kalaupun misalkan kita belum mengetahui, ya yakin saja bahwa pasti ada hikmah yang sangat besar. Jadi apa saja yang Allah perintahkan, ini rumusnya ya, apa saja yang Allah perintahkan pasti itu manfaatnya besar. Apa saja yang Allah larang pasti madorotnya besar. Maka kalau ada perintah kok enggak dilakoni, pasti kita akan rugi.
Kalau ada larangan kok diterjang, pasti kita akan mendapatkan bahaya. Itu sudah rumus. Nek diperintah berarti manfaatnya besar, kalau dilarang berarti bahayanya besar. Semua hukum Allah itu seperti itu. Nah, ada kalanya yang Allah perintahkan itu manfaatnya langsung bisa kita pahami secara akal. Ada kalanya sesuatu yang Allah larang itu madorotnya, bahayanya langsung bisa kita paham secara akal. Tetapi ada kalanya ada hal-hal tertentu akal kita tidak bisa langsung paham, harus benar-benar mendalam kita berpikir. Nah, disitulah kita diuji oleh Allah. Kita ini nek dikongkon ini tipe ngeyelan apa tipe tunduk, begitu ya. Kalau yang tipe ngeyelan itu ya, kalau akalnya itu belum dong itu ya, dia tidak mau mengerjakan. Nah, kita itu maksudnya begini, ya tetap kita dalam beribadah itu tetap tidak melepaskan diri dari menggunakan akal pikiran kita. Wong kita itu diberi akal pikiran oleh Allah. Tetapi kalau akal kita suatu ketika memang belum nyampe, ya jangan jadi alasan terus kita tidak mau taat hukum. Aku ora paham diperintah begitu, lah aku nggak mau ngerjakan, ya tidak boleh juga. Tapi sekali lagi dalam hal-hal yang kita bisa dinalar karena diberi kemampuan, ya gunakan akalmu. Misalkan begini, dalam urusan penyakit ini kan mungkin banyak orang berkata, lah mati ya itu pada baik kan ya. Iya, mati itu sudah takdir Allah. Ya benar, itu mati adalah takdir Allah. Tetapi akal kita diberi akal pikiran bahwa pada takdir-takdir tertentu ketika kita disuruh pilih, ya pilihlah yang terbaik. Misalkan begini, Anda saya beritahu, kalau mau nyebrang jalan ya tengok kanan kiri, pandangan matamu sing awas ada kendaraan apa tidak, terus jalannya pelan-pelan, jangan lari. Terus kok Anda ngeyel, lah ketabrak mobil apa ya takdir Allah, akhirnya Anda nyebrang bener, Anda nyebrangnya merem, terus ketabrak beneran, terus siapa yang salah? Takdirnya yang salah atau Anda yang nggak pakai akal pikiran? Nah, yang salah yang nggak pakai akal pikiran. Oh, sudah diberitahu, ya sudah diberitahu ini loh, kalau nyebrang itu kau lihat kanan kiri ada kendaraan apa tidak, jalan pelan-pelan, kok nyebrangnya merem, lah mati ya ustaz dari Gusti Allah. Lah itu ya konyol namanya. Kita diberi akal pikiran tapi kita tidak menggunakan. Anda memperbaiki listrik diberitahu pakai pengaman, pakai sendal, nanti kalau mau kesetrum gini-gini, lah kesetrum mati ya takdir Gusti Allah. Kesetrum bener, akhirnya itu kan konyol begitu ya. Maka dalam hal kondisi saat ini ada virus corona dan sebagainya ini, selagi kita diberi kemampuan untuk berpikir, untuk bisa memilih takdir Allah, ya pilihlah yang terbaik. Tidak pakai masker ya mati, pakai masker ya mati. Jangan terus berpikir lah sekarep-karepku ngapain pakai protokol kesehatan, yaitu konyol. Kenapa? Wong Allah memberi kita kemampuan kok, kemampuan untuk menjaga diri, kemampuan untuk mengantisipasi dengan protokol kesehatan. Jadi ayo kita beragama tapi tetap menggunakan akal pikiran. Betul ada takdir Allah, hanya saja ada takdir-takdir tertentu yang manusia itu juga diberi peluang, diberi kekuasaan untuk memilih. Jangan apa-apa itu takdir Allah. Itu pemahaman yang keliru. Nah, jadi seperti itu isi dari surat Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? 32. Jadi intinya bahwa kalau seseorang mentalak istrinya itu setelah habis masa iddahnya, maka dia jangan menghalang-halangi istrinya untuk menikah lagi.
Ini ketetapan aturan dari Allah, dan ini lebih suci, ini lebih baik. Allah Maha mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti baik, apapun yang Allah larang itu pasti ada madorotnya. Ikuti saja apa yang Allah perintahkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.